Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Herni Arfida ST, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Zahudin dan Ibu Yulia Ferawati sebagai fasilitator. Dalam melakukan koneksi antar materi, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah anak datang ke sekolah, belajar sesuai arahan guru. Anak bekerja semuanya mengikuti skenario pembelajaran yang telah dibuat guru. Hasil belajar sesuai dengan apa yang diminta guru. Jarang sekali guru menanyakan apakah mereka suka atau bahagia dengan proses yang mereka lalui. Di mana dalam hal ini potensi, minat, bakat, kebutuhan, kemampuan, karakteristik, dan gaya belajar anak terabaikan oleh saya. Saya juga sering merasa kesal kalau anak didik saya tidak bisa mengerjakan soal kimia karena saya menganggap saya sudah mengajarkannya. Kemudian, saya juga selalu mengukur kemampuan mereka dengan angka atau nilai hasil ulangan. Bahkan, tanpa sadar, saya memberi label anak didik saya sesuai kemampuan kognitif mereka. Sekali lagi, potensi, minat, bakat, kebutuhan, kemampuan, karakteristik, dan gaya belajar mereka terabaikan oleh saya. Beginilah suasana pembelajaran di kelas selama ini. Memang sudah berpusat kepada siswa, namun segala aktivitas pembelajaran merupakan hasil skenario dari guru. Berikutnya, apa yang berubah pada pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa anak lahir dengan kodratnya masing-masing. Setiap mereka memiliki kekuatan kodrat yang berbeda-beda. Kemudian, saya sudah menyadari bahwa mengajar itu harus menuntun anak agar kodrat mereka menebal sesuai dengan sistem Amon. Nah, dalam hal ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulado, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kita sebagai guru haruslah melakukan ketiga semboyan ini secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dapat menghantarkan anak didik kita menjadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Saya juga menyadari bahwa bermain adalah salah satu kodrat anak, di mana permainan adalah bagian dari pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan yang dilakukan haruslah menghamba kepada anak, di mana kita sebagai bapak dan ibu guru haruslah menjadikan diri kita sebagai ayah dan ibu bagi anak. Ayah dan ibulah yang akan melakukan segala hal yang terbaik untuk kepentingan anaknya. Kemudian guru haruslah menebalkan laku anak sesuai dengan konsep diri anak dan konteks sosiokultural mereka. Selanjutnya, budi pekerti, watak, karakter adalah perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan hingga menimbulkan tenaga dan semangat pada anak. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang mereka miliki. Kemudian, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menghamba pada kepentingan anak dan mengintegrasikan pembelajaran kepada permainan yang sesuai dengan karakteristik konten mata pelajaran yang saya ampu. Berikutnya, memvariasikan model dan metode pembelajaran untuk menjawab keberagaman, potensi, minat, dan gaya belajar anak. Kemudian, saya akan menggali konteks sosiokultural anak untuk menebalkan karakter baik mereka.
memberikan ruang kepada mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing, menghargai kemampuan dan keberagaman anak, dan menciptakan rasa nyaman dan menyenangkan. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru yang hebat, marilah kita terus berusaha untuk menghadirkan pendidikan yang memerdekakan anak-anak didik kita, sehingga mereka lahir sebagai manusia yang seutuhnya, bahagia, selamat menuju profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.